Halo Sobat Iseng, balik lagi bareng Ilmu Iseng yang selalu bikin penasaran dan suka ngulik hal-hal anti-mainstream. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan ya. Di video kali ini, kita mau ngulik satu topik yang dari dulu sampai sekarang selalu jadi perdebatan, selalu bikin bulu kuduk merinding, dan kadang bikin kita bertanya-tanya. Kesurupan. Pasti kalian pernah dengar kan? Atau bahkan mungkin pernah ngalamin sendiri, atau lihat orang di sekitar kalian kesurupan? Sebelum kita terlalu jauh menyelam, penting banget nih untuk diingat, Sobat Iseng. Tujuan video ini bukan untuk mengatakan percaya atau tidak percaya, apalagi sampai merendahkan keyakinan siapapun. Justru sebaliknya, kita mau mengajak Sobat Iseng untuk melihat fenomena kesurupan ini dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari kacamata sains, psikologi, dan logika. Nggak ada salahnya kan kalau kita coba bedah dan cari tahu penjelasan ilmiah di balik hal-hal yang selama ini sering kita anggap misterius. Anggap aja ini iseng-iseng berhadiah ilmu pengetahuan. Kesurupan lebih dari sekadar dirasuki. Oke, mari kita mulai. Kalau dengar kata kesurupan, pikiran kita pasti langsung tertuju pada hal-hal gaib, roh jahat, atau entitas yang merasuki tubuh seseorang. Tapi pernah nggak sih kita mikir, ada apa di balik itu semua dari perspektif yang lebih ilmiah? Ternyata, dunia sains punya beberapa teori menarik, Sobat Iseng. 1. Psikologi massa dan histeria kolektif. Coba kalian perhatikan Sobat Iseng. Seringkali, kesurupan itu nggak terjadi sendirian. Kadang, satu orang kesurupan, tiba-tiba yang lain ikutan. Apalagi kalau di lingkungan yang ramai dan punya keyakinan serupa. Nah, ini yang disebut histeria kolektif atau psikologi massa. Otak kita ini luar biasa, Sobat Iseng. Ketika ada satu orang menunjukkan gejala aneh, dan orang-orang di sekitarnya percaya itu adalah kesurupan, otak kita bisa merespons dengan cara yang serupa. Itu semacam sugesti yang menular. Kayak virus tapi bukan virus ya. Contohnya nih, pernah lihat kan fenomena kalau lagi konser musik, satu orang teriak histeris, yang lain ikutan teriak juga saking kebawa suasana. Atau saat ujian, satu teman panik, akhirnya satu kelas ikut panik juga padahal soalnya belum dibaca semua. Nah, kurang lebih mirip tuh penularan emosi dan sugestinya. Jadi, pikiran dan keyakinan kita itu kuat banget efeknya sampai bisa memengaruhi tubuh kita secara fisik. Kedua, kondisi psikologis individu. Selain itu, kesurupan juga bisa jadi manifestasi dari kondisi psikologis tertentu pada individu. Misal, seseorang yang sedang mengalami stres berat, trauma mendalam, atau bahkan punya gangguan disosiatif. Bayangkan, ketika tekanan mental sudah sangat tinggi, tubuh kita bisa bereaksi dengan cara yang ekstrim, sebagai mekanisme pertahanan diri atau cara untuk melampiaskan emosi yang terpendam. Perubahan suara, gerakan aneh, bahkan berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, bisa jadi bentuk dari respons psikologis yang kompleks ini. Dalam dunia psikiatri, ada kondisi yang gejalanya mirip dengan kesurupan loh, misalnya gangguan disosiatif identitas atau gangguan konversi. Ini bukan berarti semua kesurupan adalah gangguan mental ya, tapi ini adalah salah satu sudut pandang yang patut kita pertimbangkan. 3. Faktor lingkungan dan kimiawi. Terakhir, jangan lupakan juga faktor lingkungan dan kimiawi. Kedengarannya aneh, tapi kadang-kadang fenomena yang kita kira dirasuki itu bisa jadi karena ada sesuatu yang nggak beres dengan kondisi fisik atau lingkungan sekitar kita. Misalnya, ada kasus di mana orang mengalami halusinasi atau perilaku aneh karena keracunan makanan, kekurangan oksigen di ruangan tertutup, atau bahkan efek samping dari bahan kimia tertentu yang tanpa sengaja terhirup atau tertelan. Contohnya, di beberapa daerah, ada kejadian orang tiba-tiba lemas dan berhalusinasi massal setelah menghirup asap dari pembakaran sampah tertentu atau keracunan gas yang tidak disadari. Atau kasus sederhana seperti kekurangan gula darah yang parah juga bisa membuat seseorang berperilaku di luar kesadaran. Zat-zat ini
bisa memengaruhi sistem saraf pusat kita dan menimbulkan gejala-gejala yang mirip dengan apa yang kita sebut kesurupan. Nah, Sobat Iseng, dari semua penjelasan ini, kita bisa tarik satu kesimpulan menarik. Fenomena kesurupan yang selama ini sering kita dengar bisa punya berbagai macam penjelasan dari sudut pandang sains. Ini bukan berarti kita menolak atau meremehkan hal-hal yang di luar nalar kita ya. Tapi ini justru mengajarkan kita untuk selalu punya rasa ingin tahu. Dunia ini penuh misteri, dan sains adalah salah satu alat terbaik kita untuk mencoba memahaminya, meskipun tidak semua hal bisa dijelaskan sepenuhnya. Yang jelas, dengan kita mencoba melihat dari berbagai sudut pandang, kita jadi lebih bijak dalam menyikapi setiap fenomena yang ada. Ilmu Iseng hadir untuk mengajak kalian berpikir lebih dalam, tidak mudah menelan informasi mentah-mentah, dan selalu berani mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa. Gimana nih menurut kalian, Sobat Iseng? Ada pengalaman atau pandangan lain tentang kesurupan atau mitos-mitos lain yang pengen kita bedah secara ilmiah di video selanjutnya? Komen di bawah ya, kita diskusi bareng. Jangan lupa juga, kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang ikutan iseng bareng. Dan yang paling penting, subscribe channel Ilmu Iseng ini, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Ingat, tetap berpikir kritis, karena dunia ini penuh kejutan ilmiah. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Iseng. Ilmu Iseng, berpikir kritis, berani nekat.